Ini lampu disimpan atas 2 lagi. Oh iya, masang serori yang enggak kemarin. Sorry tadi gantung. Oke, kita mulai aja lah. Selamat siang, teman-teman. Kita siang hari ini kedatangan atlet PAC dari Mas Zikri sama Coach Firman. Jadi siang hari ini kita mau kulik-kulik terkait bow-nya masing-masing dari Coach Firman sama Mas Zikri ya. Tapi sebelumnya selamat ya Mas Zikri, sudah dapat medali silver ya. Iya, kemarin. Untuk individual kejurnas BSS di Bali. Yang Bali Berbo, Pak. Berbo. Yang kejurnasnya kan mix team. Oh ya, mix ya. Betul. Dan Coach Firman juga membantu Pemprov Kaltim juara 2 ya. Betul ya? Ya. Juara umum. Juara umum 2. Jadi mengalahin DKI, tapi masih di bawah Jateng ya. Iya. Karena Jateng cukup kuat. Tapi Di alhamdulillah Berbonya. Ya, Ya, kita kalahannya di Berbo. di Pak. Berbonya aja ya. Oke, Mas Zik, ini Ah, jadwal sampean tuh padat, makanya baru bisa kita podcast pada siang hari ini. Jadi siang hari ini kita coba menggali ya lebih detail terkait seperti apa sih spek alat panah yang dipakai Mas Zikri dan Coach Firman ya. Mungkin bisa dibawa Mas Zikri, Coach Firman, kita bawa ke meja aja. Kita kulik pelan-pelan. Hah? Gusur dulu, Pak. Sama bostennya aja, nggak apa-apa. Biar di Aman. di Oh, di atas. di atas. Ya, oke. Coach Firman, Dian. Oke. Ini kita bandingkan dulu ya. Ya, Di sini sudah ada 2 pasang kakak adik. busur Berbo ya. Ini speknya kelas Berbo. Jadi ini dipakai di event Bali kemarin. Kebetulan mereknya sama-sama merek Hoyt. Makanya akhirnya saya pakai baju Hoyt juga. Semoga biar nanti semoga semoga brand Hoyt bisa nempel di papan PK Tertiary. Ya, bisa di-endorse ya. Semoga. Oke, jadi ini kita coba bahas satu persatu. Di sini sudah ada bownya Coach Firman. Ini ada tipe GMX 3 ya. GMX 3 menggunakan lem Axia Wood atau tipe resin ya. Ya. Oke, bisa dijelaskan Coach Firman apa saja nih perintilannya nih? Mungkin dari spek limnya, spek racernya. Kalau racernya sendiri ini ukuran 25 ya. 25. Racernya sendiri, terus limnya di Pons 42, ukuran 68 42. 6842. Racer 25. Racer 25. Terus Kalau pemberatnya custom berapa gram ini? 800. 800 gram. Total sekitar 1,2. Oh, 1,2. Berarti total yang besar sama yang dua kecil nih perintilan 1,2. 1,2 gram. Kurang lebih 1,2. Tidak terlalu berat sih. Oke, terus menggunakan planjernya bitter. Erores masih Shibuya. Ya, ini Orores Shibuya. Ya. Kenapa Shibuya? Karena saya merasa lebih clear ya, lebih sunyi. Ya. Senyap ketimbang yang punya cantolan-cantolan panjang itu. Oke. Terus untuk stringnya Coach? String ya tetap biasa, Mang Imat Bapak Tembak. Apa serinya? Ya, 8125. Oh, BCY 8125. Yang play berapa? Play 20 play kalau nggak salah 20 play. 20 play, berarti yang paling maksimal 20 play ya. 20 play. Oke. Ukuran L. Nah, ini banyak nanya. Untuk string ya. String. Kan banyak seri BCY ya. Kenapa pilih yang seri 8125? Ya mungkin karena faktor lebih kenyamanan aja sih ya. Setiap archer kan beda mungkin ngerasa nyamannya. Kalau saya lebih cenderung ke sini. Pernah nyoba yang seperti BC Bloodline ya, Bloodline terus apalagi tuh macam-macam sih. Cuman yang X99? Iya, X99 juga pernah, cuman
kembali ke sini lagi lebih nyamannya di sini di 8125. 8125, Merasa di ya. sini. Lebih nyaman aja. Ya, jadi 8125 itu seri Flash Flag ya. Jadi kebanyakan dipakai oleh pemain recurve juga. Ya, Jadi ya emang kencang. pemain Birbo banyak yang pakai seri Semua 8125. punya plus minus sih. Ada yang Oke. bilang kena panas lentur gitu atau gimana. Oke, ini pakai lim saver ya. Film saver. Nah, ini ada yang nanya juga. Masang lim saver itu ada aturannya nggak, Coach? Aturan resmi sih tidak ada, Jaraknya. tapi kan kalau kita biasanya getaran tuh paling enggak tuh di bawah sini, getaran tuh di sini. Jadi kalau masang lim saver di ujung sini tuh biasa tidak berfungsi karena getaran tuh di bawah. Makanya seperti formula dia justru masang di limnya kalau formula. Jadi memang maksimal sih biasa umumnya tuh di pembatas garis ini coakan ini biasanya Coakan di ya. situ umum. Jadi kalau di sini kurang bagus, biasanya di sini kurang bagus. Sekarang kurang ngeredam karena getaran sebenarnya bukan di ujung sini tapi di pangkal racer. Pangkal racer. Ya. Ini juga ya, tillernya agak dalam ya, Coach ya. Ya agak dalam saya kebet karena tembakan 50 saya masih agak turun jadi saya coba tambah power dikit. Untuk brass height-nya pakai berapa, Bracket Coach? saya 21,5 tapi ini modif 21,5. artinya modif. Kalau bawaannya ini memang terlalu panjang. Tadi saya tes 23 pakai bawaannya grip bawahan. Ini custom ya? Ini sudah custom. Kalau bawaannya agak dalam sini. Oke. Ini saya pressingnya dapatnya 23. Jadi saya custom supaya dapat 21,5. Jadi sekarang ini pakainya 21,5. 21,5. 21,5. Oke. Berarti makanya tillernya dalam sekali. Dalam karena sudah saya majuin kemarin turun semua jadi coba naikkan fontnya dikit. Nah, oke. Ini juga banyak yang nanya, Coach, kenapa pakai RORes Shibuya, Coach? Menurut saya sih lebih simpel aja, lebih simpel jadi kelihatan lebih lebih rapi lah. Nggak berisik ya? Nggak berisik. Terus kalau yang lain terlalu banyak embel-embel judge-nya tuh agak ribet. Kalau ini paling simpel sih menurut saya, Shibuya atau Vivic itu Ya. lebih simpel. Betul. Ini GMX 3 itu keluaran tahun 2025 awal kalau nggak salah. Kalau limnya Axia Resin itu 2023. Nah, jadi GMX 3 ini termasuk racer Hoyt yang terbaru. cukup baru. Cukup baru. Teknologinya ada damper ya, namanya ini Dalam, damper pegang di lem 360 damper namanya. Jadi cukup membantu mengurangi meredam ya. Ya, jadi ini banyak yang dipakai juga pemain-pemain pro recurve pakai GMX 3 sama Axia Resin, dan sampai saat ini juga banyak pemain-pemain Birbo yang pakai Hoyt yang tipe ini ya, Coach ya. ya banyak. Betul ya. Oke, kan Coach Irman juga pernah pengalaman ya memakai busur Hoyt ini, feelingnya seperti apa, Coach? Mungkin ya kalau dibanding Exit keluaran 1 karena ini modelnya agak slim, jadi benar-benar gripnya tuh kita yang custom supaya ini agak goyang sih. Ya. Dibanding dengan Exit ya. Kalau Exit itu pegangannya dasarnya aja udah kokoh, begitu kita pegang dia langsung kayak stabil. Kalau ini kayak kita nyari stabilnya. Mungkin karena dia model slim. Kalau Exit 1 kan dia agak-agak besar. Jadi agak imbang dia, lebih berat juga mungkin dari itu. Oh, berarti masih agak terasa nih, Agak getar. terasa goyang. Goyang. Dia agak goyang karena mungkin pengaruh slimnya itu tadi. Tapi dari sisi lecutan busur, Lecutan busur bagus banget. Sama aja kalau lecutan busur dengan Exit 1. Cuman dia menang seperti yang saya bilang itu, kita bilang tadi ada peredam di dalam. Jadi kayak lebih diam aja daripada yang lain. oke, betul. Ya, ini memang apa ya? Teknologinya saya sudah cukup mutakhir ya, maju ya. Oke, ini pakai bitter. Nah nih, cara mungkin teman-teman juga yang baru apa ya, mulai mengupgrade ya. Jadi kalau plunger itu kan alat apa ya, bagian yang paling penting juga ya, agar mengatur aero kita rilis itu juga lebih stabil. Makanya plunger
yang sering dipakai sekarang itu adalah menggunakan model bitter. Nah ini teman-teman kalau mau beli bitter itu apa coach, apa yang harus dipikirkan coach? Apa nanti cara mengaturnya atau emang sudah yang penting itu sudah yang spek yang paling bagus? Ya, kalau untuk plunger sementara ini mungkin bitter masih yang terbaik ya. Bukan dari segi harga, memang dia kualitasnya baik banget. Masalah pemakaian pengaturan itu nggak ada yang spesifik sih, tergantung kita aja. Karena kita aslinya dibawain 3 pair bawaan, jadi tinggal kita yang menyesuaikan kekerasan kelembutannya itu. Cocoknya di mana? Cocoknya di mana. Terus jetnya nggak terlalu ribet, kita tinggal muter ke depan ke belakang untuk membuat tegangan pinnya ini. Beda dengan yang lain yang pakai baut lagi, kadang kita lagi di event begitu ada angin atau tembakan kita kiri kanan harus pakai kunci-kunci lagi. Kalau ini benar-benar simple, Yes. mempermudah archer lah ibarat. Betul. Oke, ini sudah full spek sih, kalau saya bilang Full spec. ada full spek. Tinggal orangnya lagi. Iya, jadi Tinggal orangnya mudah-mudahan bisa full spec ya juga. teman-teman kalau mulai kepikiran Hoyt, ini menjadi referensi yang paling bagus ya, bagus lah. Jadi selama ada dananya, teman-teman bisa mulai mengincar ya tipe Axia resin menggunakan GMX3 karena ini sudah paduan yang paling sesuai dan sampai saat ini juga masih banyak dipakai sama pemain pro, birbo maupun recov di luar seperti itu. Oke, kita pindah ke Oke, siap. Bow-nya Mas Zikri. Ini menarik nih. Mana. Ini seperti kayak adik kakak sebenarnya sih. Nah, tapi adiknya jauh sekali. Ya, ini kalau secara histori ini kakaknya sebenarnya ya. Oh, ke sini kah? Ya. Iya. Jadi ini nih Hoyt Arcos. Hoyt Arcos punya Mas Zikri. Sudah discontinue tapi Mas. Kontinya. Tapi ini legend. Hoyt Arcos menggunakan limnya ini Veloz ya. Lim Veloz tipe GP atau Grand Prix. atau ILF lah. ILF. Ini speknya berapa Mas Zikri? Untuk limsnya itu 6838. Untuk 68. aktualnya sih ya ini filler boltnya kan agak keluar karena kebanyakan libur. Ya. Aktualnya sih di 33 Rapor pondesnya. dari kiri, ya. Ya. Aktualnya 33. Aktual 33. 33. Limnya 38 tapi aktual tarik-tariknya 33. 33. Kalau Sriman berapa? 42. 42, apa aktualnya? 36. Oh, jauh ya. Jauh karena DL saya lebih pendek. Ya padahal Kalau udah masih lebih tillernya udah dalam semua ini. dalam banget. Betul. Oke, jadi ini Hoyt Arcos itu Hmm. di launching 2019. Jadi sama kayak Veloz juga, ini juga di launching 2019. Kita masuk lim Hoyt Legend lah. Ini bertahan sampai 2023 sebelum Axia muncul. Ini speknya pakai RORS Shibuya juga, Ya. sama menggunakan plungernya bitter. Nah, dia RORS Shibuya hitam, pakai bitternya hitam. Pemberatnya Mas Zikri bisa diceritakan? Kalau Ini- pemberatnya ini pakai sekarang 800. Ini custom di Coach Rizal Palembang. 800 itu Semuanya. semuanya ya? Ya, sudah semuanya. Apa Coach Rizal paling? Coach Rizal Palembang. Ini yang bagian bawahnya aja? Iya, Satu set gini ya? satu set. Kena berapa? Waduh, tanya Coach Rizal. Nah, kemarin belinya sih yang 1,2 kilo sebenarnya Pak. Tapi karena ya balik lagi kebanyakan libur, ya kita kurangi pasnya di 800. Oh, ini kalau mau ngurangi gampangnya tinggal dibuka aja ya? Tinggal dibuka aja. Ini harusnya bisa full 4, jadi ketambahan 400 lagi. Oh, pas beli sama Coach Rizal berapa banyak ini ya? Berarti 1,2 Ada total 8 ya. ini kan ada 4 lubang. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak ya? 800 kan ini 100, 100, 100, 100. Ini 800 berarti Iya, flap. kiloan nih. 1,2 kalau dipasang semua. Komplit 1,2. Iya. Ya ini bagus nih kalau teman-teman yang mau mudah untuk bongkar pasang pemberat. Ini salah satu opsi bagus kalau mau lebih cepat ya. Kalau dirasa kurang berat tinggal tambah lagi pemberat, tapi kalau dirasa keberatan tinggal dilepas. Jadi lebih efisien kita untuk menyesuaikannya ya.
Oke, berarti 800 totalnya ya? 800 ya? Iya 800 di sini. Kalau di ininya berapa ya coach ya? Kalau ini cuma 2 gini ya? Itu paling 50 Berapa ya? kos? Enggak, Ya kurang lebih lah Pak, Kurang berarti 800-an. 800-an tuh. Kalau spek sih sebenarnya ya mau full spek kayak Coach Firman sih, tapi ya ngambil adiknya aja lah. Ya, jadi ini kakaknya, itu adiknya. Tuh, jadi ini harus hormat berarti. Game ketiga harus hormat sama ini. Oke, ini White Arcos. Kenapa dulu Pak kepikiran beli White Arcos? Atau Ya, sebenarnya ini research LF pertama Pak, langsung ambil yang Arcos. Ya karena balik lagi di brand Hoyt, ya sudah teruji lah ya Pak. Jadi harapannya sih nggak ganti-ganti ya, sampai sekarang sih masih nyaman sih, sudah 3 tahun pakai ini. terus pakai steringnya pakai apa nih? Pokoknya copy pastenya Coach Firman lah, karena kita muridnya Pak. Oh, BCY 8125. Ya. 8125 karena nyaman sih Pak, lebih Playnya sama 820 juga. 20. Karena pakainya kan bitter yang pin 2 ya, atau L. Oh, pakai knock gitar Bitter pin 2. pin 2. Jadi pasnya sih di Mang Imat ya 20 play. Oh ya 20 play. 20 play sudah maksimal untuk Iya. 8125. Jadi bitter pin 2 itu setara Eastern tipe L. Lapis. Ya. Kalau brass height-nya berapa? Brass head ini kemarin 22.3. 22.3. Untuk tillernya sih 18 sama 18.3, yang bawah 18.3 minus ya. Minus ya Coach ya? Besar bawah. Iya. Nah ini menarik nih. Ya, bisa kalau kita pemain berbo baru itu menanyakan jarak tiller bawah atas itu bagaimana sih untuk kelas berbo itu? Sebenarnya balik lagi di crawl ya Pak ya. Kalau kita crawlnya jauh ke bawah, biar biar limbsnya itu imbang, nggak berat yang. Nggak kerja keras yang Kalau kita crawl ke bawah kan harusnya kalau tillernya 0 ya, sini sama kan berarti yang bawah kerja keras. yang bawah kan lebih kerja keras. Jadi kan karena biar kita ngimbangkan limbs atas bawah kerjanya, biar ya balik lagi ke awet ya Pak ya, sama Biasanya getarannya getaran itu yang mempengaruhi sih. kita bikin minus, yang bawah lebih Kalau lebih negatif ya? ya, Berarti lebih keluar lah. ya lebih besar bawah. Lebih besar, lebih negatif bawah daripada Kebalikan atas. dari rekap yang pakai split. Makanya kalau di rekap itu rata-rata dia pakai positif. Karena dia ngejepit arrow itu istilahnya split ya. Nah, jadi Kalau kayak kita berbo mainnya di bawah, makanya kita pakai 0 atau negatif biasanya tapi umumnya sih 0. Cuman orang tinggal menyesuaikan sejauh mana rollnya. Kalau memang terlalu jauh, biasa mereka pakai negatif. Mereka negatif. Oke. Nah ini juga terkait knocking ya. Knocking biasanya kan juga kita tuh bingung ya. Knocking yang baik itu seperti apa jaraknya sih? Jadi kalau kita pakai fishmill itu kan apakah sejajar 0 atau dilebihkan 1 cm atau 2 cm? Saya pernah lihat di Facebook itu Kang Teta. Kang Teta itu pernah sampai 3 cm. 3 cm. 3 cm. Mili kali itu. Ya apa 3 mili ya? 3 mili ya kalau nggak salah ya. Ya 3 mili. Nah ini menurut Coach Firman sama Mas Zikri terkait jarak knocking dengan Rores itu seperti apa sih yang bagusnya? Standar umumnya sih memang kalau untuk knocking itu dari 0 biasa itu mereka naik itu 4 atau 3 mm dari 0. Jadi jarang yang pakai 0 sebenarnya. Tapi kembali lagi dari arah lecutan arrow, apakah arrownya itu lip atau gimana, nanti bisa disesuaikan dengan Balik lagi ke tuning ya Coach ya, tuning lagi. sama arrow-nya ya. Sama arrow-nya. Jadi Ya mungkin nggak mesti kalau 0,3, 0,4. Ya, berarti paling ekstrim awalnya sih mungkin dari 0 dulu ya Coach ya. Dari 0. Kita lihat recutannya, kalau recutannya. misal memang masih Goyang. iya masih goyang sekali, mungkin mulai dinaikkan satu pelan-pelan. sampai dapat dapat arrow-nya stabil. Stabil Oh, bagus. iya. Jadi tidak ada patokan. Karena setiap archer beda-beda. Kita nggak bisa jadikan knockingnya Mas Ikri sama saya misalnya poin 3 atau poin 4 nggak mesti harus sama. Kalau sama ya. Nggak mesti harus sama. Berarti emang harus dicoba ya. Harus Ya, dicoba. tuning Itu ya, masuk ke kelas tuning. Ya, jadi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau mendapatkan tuningan yang pas, emang harus kita coba sendiri. Ya emang baiknya sih
kita ikat mati satu, nanti di atasnya mungkin bisa dikasih claw tip atau gimana ya. Ya, Jadi biar nanti bisa di- tinggal mudah menyesuaikan ketika dicoba ya. Nanti jadi sudah didapatkan lucutan yang baik, yang baik. baru bisa kita ikat knocknya dengan kuat seperti Di itu. knocking. Oke, ini kenapa sih kepikiran Hoyt itu? Emang kenapa nggak kepikiran Wiawis, Vivik? Ya kalau ya balik lagi sih Pak, kayak ya brand image-nya Hoyt lah ya Pak ya. Iya. Sudah teruji lah ya Pak. Teruji. Ya makanya saya pakainya. Terus kalau yang ini kemarin sih limsnya karena ya alhamdulillahnya dapatnya di Kang Isman. Boleh dibilang agak miring Iya. ya. Waktu itu. Ya, alhamdulillah rezekinya sama Kang Isman. Ini 2000 berapa? Beli Kalau Hoyt Arkos ya? 2000 Sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Setahun lebih. beli. kalau ininya 3 tahun nggak ya Pak? Oh berarti Kalau Arkosnya nyicil Pak, nyicil. 2022. Nyicil satu-satu nggak langsung semua full Oh, Hoyt gitu Pak. Berarti pertama dibeli racer dulu ya? Research dulu. 2000 berapa? 2022. Oh 2022 akhir. Mm-mm. Pas beli Hoyt Arkos, limnya pakai apa? N3 Progress. N3 Progress. Mika. Nika. Nikah Nika. N3. Oh Nika Nika N3. N3. Sama loh, ukurannya 68. 6836. Oh 6836. Iya. Sekarang 6838. Ya, lebih redam Hoyt sih Pak, jauh. Kenapa pilih kok lebih naik atau memang perasaan memang di angka segitu? Ya, Limnya karena sih yang sesuai. nggak tahu sih Pak. Ya karena dulu mungkin kurang referensi aja sih Pak. Hmm, Jadi ya kalau pasan ya. Ya kalau N3 Progress kan yang kayaknya karbon semua gitu Pak. Kayaknya letusannya kan harusnya kan lebih kencang gitu. Iya. Ini kan ada geometrinya lah, ternyata ya Veloz lebih kencang. betul. Nah harusnya 36 sih sudah cukup. Karena ini di 38 crawlnya ternyata jauh saya Pak. Ya ini kan karbon bambu sebenarnya sih. Ini ada kayunya kan, ini bambunya. Betul. Jadi emang lebih Tarian cepat lebih smooth, lebih cepat. Nah, jadi kalau di Hoyt itu emang ada yang tipe resin atau tipe bambu sama tipe sintetik ya, sintetik foam. Nah, ini kita opini masing-masing pribadi. Saya juga pemakai Hoyt. Saya memakai 2 lim yang berbeda juga. Materialnya ya emang kalau tipe kayu ya atau tipe resin itu mudah untuk ditarik sih. Tapi kalau dalam sisi lucutan masih foam yang paling bagus. Tapi tergantung masing-masing archernya. Ada yang lebih suka foam, ada yang suka resin. Makanya kita nggak bisa mendebat hal itu ya. Iya. Tergantung nyamannya lagi apa ya. Balik ke archernya ya. Nah kalau Mas Riman sama juga, kenapa pilih Hoyt? Ya, itu sama dengan Mas Fikri tadi ya. Karena brand. Bukan brand, Mbak. Ibarat dia itu orang yang lebih tua lah, kalau orang mungkin di situ lebih pengalaman lah. Oh, iya. Dimana yang lain kan boleh dibilang barulah brandnya, kalau dia sejak Olimpiade tahun 70-an udah Nah, keluar. berarti kan kenapa enggak Wiawis Coach? Iya, apa Ya, lagi bagus juga sih, Kan sama kan? juga, alhamdulillah. Ya karena rezeki mungkin. Rezekinya di Hoyt. Rezekinya di Hoyt. Iya, tapi kalau nama sih memang Hoyt sih. Iya. Masih Hoyt. Masih Hoyt. Kita kan ingat ada Hoyt jadul kayak zaman tahun 70-an ya, Olimpiade itu ada racer medalis. Ya. Model 12 yang masih ini. Itu kan brand-brand lain kan belum ada. Dia sudah mulai main. Ya. Jadi lebih ke ya lebih yakin aja sih. Ada rencana pindah ke depannya, Coach? Coach Untuk Surman? sementara ini belum sih, karena artinya ini kayak ibarat kayak kuda gitu, kayak masih belum bisa dijinakkan gitu. Orangnya lagi ya guys ya. Iya, dari orangnya jadi kayak belum puas banget gitu, makanya kayak kalau sudah udah ngerasa bisa ngejinakkan tuh mungkin bisa coba yang lain lagi nanti suatu saat. Betul. Nah ini buat teman-teman archer ya yang mungkin baru memulai main barebow, mungkin yang sudah beberapa lama aktif di barebow tiba-tiba kepikiran untuk upgrade ya ke spek yang lebih tinggi. Menurut
Mas Zikri sama Coach Firman rekomendasinya seperti apa sih? Teman-teman ini biar tidak salah beli maksudnya seperti itu. Balik lagi sih. Kalau mau beli ya berarti kan balik ke budget ya Coach. Ya. Anu ya Pak ya. Balik ke budget. Ya mungkin bisa konsultasi ke Coach Firman. Ya biar nggak salah beli sebenarnya. Misalnya kalau dikasih budget 15 juta, sudah 15 juta. full set. Seero-eronya itu Pak. Enggak, Oh, cuma bonya busur aja. tok. Bonya aja yang Udah 15 sudah juta. dapat bagus itu Pak. Nah, itu apa kira-kira? Kalau 15 juta anggap aja harus baru Pak ini baru. Ya, Atau harus ya enggak harus. harus Pokoknya saya punya dana 15 juta. Tolong saya dikasih rekomendasi apa sih yang bagus yang dan tahan lama ya. Kalau 15 juta sebenarnya sudah bisa dapat full set Hoyt atau Wiawis sih Pak. Tinggal balik lagi mau pakai yang mana. Seneng yang Hoyt, seneng yang Wiawis, kan karakternya kan juga. Kalau Hoyt seri apa? Kalau 15 kalau baru mungkin bisa dihitung sih ya dari mungkin ada RCRV yang baru, Oh, iya. terus Hoyt RCRV ya. racernya ya Pak ya. Mungkin kalau limsnya kan bisa yang lebih tingginya lagi. Oh, Atau mungkin Veloz kan masih berarti bisa lah. rekomendasinya Mas Zikri dengan dana 15 juta untuk kita ngambil Hoyt adalah Racer RCRV menggunakan Kalau baru ya, rim Pak, ya? Veloz. Iya. Ya. Kalau nggak harus baru sih sebenarnya bisa dapat exit sama Veloz ya Coach ya? Kalau 15 ya? Dapat yang Dapat ya? Ya. Dapat sih harusnya kalau bersabar. yang mau sabar. Kalau Coach Firman apa Kot? Rekomendasinya Kot? Apa tetap Hoyt juga atau ada brand lain? Kalau untuk pemanah-pemanah teman-teman yang boleh dibilang pemula terus mau upgrade, Tapi 15 juta loh Coach. 15 juta. 15 juta ini. budget 15. Kalau Busur saya tok. sarannya itu nggak usah terlalu seperti ngeliat kayak Hoyt, Wiawis gitu. Karena banyak brand-brand yang kurang ternama, tapi bahan dan kekuatan itu boleh dibilang hampir bersaing. Mungkin di di Vigo atau Kinetic Oh Sebastian Flut. atau SF yang boleh dibilang harga-harga 5-6 itu udah cukup bagus kalau untuk racernya, udah cukup kuat. Neutron gitu ya? Ya termasuk Neutron Neutron, berapa, termasuk punya Mas Habib tuh apa? Kinetic. Mas Habib Kinetic. Elezo. Elezo itu sudah cukup bagus untuk pemula dan bahkan untuk senior juga cukup bagus. Untuk Karena limnya? brand tertentu itu untuk Hoyt atau Wiawis dengan budget 15 bisa kita dapat, tapi dengan catatan tuh harus sabar. Iya itu. Kalau nggak harus saran baru saya ya. seperti itu, beli yang di bawah merek ini dengan kekuatan yang hampir sama, setara. Dengan setara seperti itu, baik lim maupun racer. Ya. Seperti itu aja. Jadi jangan lihat bahwa ini terus ini Hoyt, sana Hoyt mau pakai Hoyt juga dengan budget segitu, kayaknya kita harus betul-betul sabar baru bisa dapat racernya. Tapi kalau mau dengan kualitas yang kurang lebih, mungkin Tapi balik lagi budget 15 nih Coach. Budget 15 kalau nih. Harus dihabisin nih 15 nih untuk masuk busur. kalau untuk kayak kinetik nggak harga 5 jutaan itu udah bagus. Ada kinetik yang bagus lah, yang cukup dengan itu, dengan bahan yang sama. Racernya Kinetic. Tapi Limnya? nanti masih kembali Limnya? uangnya Coach 15. Ya masih kembali. Tapi maksudnya itu kan udah komplit Iya. dengan embel-embelnya pemberat Semuanya nanti, ya, bitter. dengan plunger, karena 15 kalau untuk busur aja Hoyt atau Wiawis, walaupun saya kan kayaknya sulit untuk lengkap. Kalau racer sama lim mungkin dapat. Tapi Iya, kalau untuk embel-embelnya saya rasa masih berat, Pak. Sekarang apa? Jadi kalau menurut Coach Firman berarti racernya Kinetic. Iya, kalau saya Kinetic atau sejenis kinetik Sebastian atau Flut. Sebastian Flut. Limnya? Kalau lim tuh saran saya sih juga kalau bisa memang yang bagus kalau limnya. Jadi lebih baik kita beli yang racer yang kuat dengan harga murah, tapi lim yang bagus sekalian seperti Wiawis atau Hoyt. Minimal Veloz lah seperti itu. Itu dapat masuk gitu. Ya, ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi ya ini rekomendasi masing-masing kita ya. Ya. Jadi nggak harus diikutin. Nggak harus diikuti. Ya Soalnya karena tadi dikasihnya 15 juta ya. karena Masih masing-masing banyak yang punya bisa. selera juga. Ya. Kalau 15 insya Allah bisa saya dapatkan. Jadi kalau versinya Zikri itu adalah Racer Hoyt RCRV dikawinkan dengan lim Veloz Hoyt.
Kalau Kosriman tadi Racer Kinetic dengan lim Velos. Velos ya Velos. Itu udah dapat. Kalau mau Arko sih bisa Japri. Mau dijual Jangan, itu berarti? legend. Hah? Dijual? Jangan tuh, kalau bisa jangan. Jangan sih Pak. Itu legend masalahnya. Nah sekarang kalau misalnya nih kan kita nggak tahu ya ke depan itu banyak brand-brand, banyak seri-seri baru-baru ya. Menurut Mas Zikri nanti misalnya dananya ada, terus Mas Zikri itu pengen ganti bow baru semuanya. Apa spek apa yang terpikirkan? Aku ya pengen deh beli ini. Kayaknya sih karena kemarin baru nyoba punya Pak Nopian Exit 1 ya. Kayaknya tertarik sama Exit 1 Pak. Exit 1. Itu sih Pak. Exit 1 ya. Kalau limsnya sih kayaknya masih Veloz Pak. Betul. Kenapa? Nggak tahu, masih belum Dapat Axia kan udah nyoba Axia. masih belum katam. Tapi tetap balik lagi ya. Kemarin sih ya saya sebenarnya kan ikut banyak event tuh biar nyari ilmu ke senior-senior sama coach-coach ya Pak ya. Balik lagi sih kemarin dapat ilmu lagi itu Apa? alat sebenarnya tuh pengaruh yang paling 61% tuh di mental sebenarnya Pak. Oh iya. 61% tuh Iya di sih, mental. betul. Jadi sisanya tuh kayak teknik, alat, ya, berarti berapa? 39%. Itu di alat, teknik, ya latihan gitu-gitu sih Pak. Fisik terutama. Ya Susah fisik gitu sih. Ya mental itu ya harus Betul. teruji kalau kita sering ikut event sih. Event. Nah itu. Ya kalau kita hanya latihan saja ya nggak bisa kita kuatkan mental kita ya. Emang Ya. ya kita harus bisa mulai berani untuk ikut event-event di luar sih. Terutama event-event di Jawa yang archer Ya. barebonya sudah yang kuat-kuat lah seperti itu ya. Luar biasa Ya mereka. saya sering ikut event WSS karena ya buat alasan pulang Jogja juga ya Pak ya. Sama Orang kampung ya. ya pulang kampung. Sekalian Sama belajar. ya itu ada alasan lah Nambah buat ilmu. ikut ya nambah ilmu. Ikut event sebenarnya belum ada target podium. Ya targetkan bertahap ya Pak ya untuk progres ya kita harus bisa nilai diri kita sendiri lah ya Pak. Nah Jadi kemarin masih- ya, menarik ini. Pas ke Jurnas Bali kemarin, saya dengar target Mas Zikri cuma seperempat final. Betul itu? Ya benar karena kalau dari event barebo kan sebenarnya kita lebih patokannya kan di event SS ya Pak ya. Nah yang rutin kan SS jadi saya sebenarnya targetnya kan di SS. Ya. Dulu peringkat ya masih kalau sekarang kemarin untuk terakhir di SS Jogja yang gladi 8 saya target tuh masuk 16 besar. 16 Jadi masuk aduan lah ya Pak ya. Masuk aduan ya alhamdulillahnya sudah tercapai. Jadi next event besar berikutnya kan Kejurnas kemarin. Jadi di Kejurnas tuh ya sebenarnya sih targetnya di 1/8 karena kemarin di gladi 8 itu 1/16, ini 1/8. Alhamdulillahnya bisa sampai 1/4. Sip. Malah juara 2 ya. Alhamdulillah. Untuk ya di gladi barebonya yang next eventnya ya alhamdulillahnya. Juara 2. Alhamdulillah. Oke, sekarang Coach Firman ini sama kayak Mas Zikri. Jika diminta untuk ganti alat baru, terpikirkan spek apa yang aku pengen beli ya? Ya untuk sementara karena racer yang terbaru cuman ini GMX ya. Yang terbaru Exit kan Exit 2 kan 2. belum ada. Ya. Belum pernah kita tahu anunya, belum pernah kita rasain pegangannya seperti apa. Kalau saya masih tetap di Exit 1 juga. Artinya Satu. itu busur racer yang paling apa ya? Paling nyaman banget baik di genggam, baik keseimbangan. Itu kalau saya terus terang Exit 1. Sementara ini karena kan kita apalagi Wiawis kan mau meluncurkan produk baru nih. Iya. Kita belum melihat kayak Oh, apa ya. anunya. Terus Exit 2 kan teman-teman belum ada yang punya juga, kita belum bisa, jadi kita nggak bisa membandingin kalau kita nggak pernah ngerasain gitu loh, nggak bisa megang, nggak pernah megang, nggak lihat anunya. Yang sementara ini yang kita pernah bisa lihat kan cuma GMX, ATF, DX, Meta juga belum ada yang kita punya. Tapi dari semua itu sepertinya yang masih unggul tuh masih Exit 1. Limnya Masih. pakai lem apa? Rim juga atau lem lain? Kalau lim, Axia ini saya belum pernah pakai ini, tapi memang ini ciri khasnya lembut juga. Oh. Tapi ini juga lembut sih. Berarti Exit 1 sama Exit 1 Axia sama Axia. Resin ya? Axia
Ya teman-teman memang sih harus mencoba berpikir XZ1 sih. Nah. Saya juga pemakai XZ1 dan itu the best lah. Yusuf. Iya, tolong dong yang punya XZ1 Nego Yusuf. tolong Tolong dirawat lah. Iya. dilelang lah di grup. Iya. Ya soalnya susah tuh Pak. Itu banyak yang nyari tapi barangnya jarang. Kemarin di Bali sempat ketemu di Gasi, sempat nanya kan saya. Ah iya. Masih Kemarin. 14 Baru Mas, kan. baru. barunya. Iya. Masih, dan itu kan tidak turun loh. Maksudnya Iya, enggak turun, malah naik. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah masih segitu-gitu gitu. Saya jual ke Bang Jun rugi ya. Itu sih sebenarnya Rugi kebantu. Pak, rugi kenapa enggak ke saya gitu loh Pak? Kalau hitungan untung ruginya kan sudah jelas bukan Pak. Artinya tadi mungkin ngebantu teman-teman biar Iya semua sih. kelihatan bagus. Sip. Ya, Oke Bang Jun. Sudah, Masalah untung ya. ruginya. Pak Nopian sih banyak sih kontribusi ke teman-teman untuk alat-alat. Semoga Makasih, Pak Nop. teman-teman yang punya XZ1 bisa dirutinkan latihannya karena sudah rester yang paling oke lah Paling buat oke. kita ya. Paling oke. Dan juga nilai jualnya juga masih tinggi. Jadi dan kalau bisa jangan dijual karena memang Betul. Ya. itu sangat rare loh. Jarang sekali yang secondnya jarang dijual seperti itu. Oke, sekarang kita bahas Aero nih. Coba Aero nggak kok sama Mas Zikri? Biar sekalian ini. Aero baru bawa ini Pak. Kita kulik satu set bow sama Aero ya. Menarik ini. Baru hari ini. Apanya baru hari ini? Ini Aero-nya. Oh, Sama Aero tapi 66 Venus-nya. Mas. ini Oh, udah make. Iya. serius. Sayang ada nih ya, ada serepnya tolong sekalian. Oh, nggak pakai extend, Dik. Anunya apa? Enggak guys. Enggak Pak, ini pakai Skylon Paragon. Ah ini, coba dong dijelaskan dengan detail. Nah. Alasan pakai Aero ini kenapa? Balik sih Pak. Ya sebelumnya kan pakai extend. Terus ya Satu. pakai extend berat ya Pak ya kayaknya. Soalnya kok harganya juga enggak turun-turun. Ya. Tambah mahal. Iya, betul. Ya balik lagi Aero kan ada umurnya ya Pak ya kayaknya. Ya. Harus mulai pembiasaan lagi buat cari Aero lagi yang sesuai budget sih. Kemarin direkomendasiin sama Coach Arifin Skylon Paragon. Coach Arifin, Coach Arifin, ya Jawa Tengah. alasannya kenapa pakai Skylon? Stabil Kan banyak- Pak, stabil. Stabil. Iya, Beliau juga pakai ini juga. iya, pakai ini. Sama anunya. Sudah pakai Venus JS. Jet 6S baru nyoba hari ini Jet 6S. Baru Nih, nyoba. ini Vanes baru Jet 6 ya teman-teman ya. Belum masuk Indonesia. Ini ya, masih grass. Indonesia belum, tapi Belum, Bontang Belum nih. Tapi di Bontang sudah. Ya ini gimana hasilnya Zik pakai Jet 6? Ya hari ini belum sih Pak. Kayaknya masih karakternya sama kayak Jet 6 yang dulu, maksudnya harus yang apa ya? Harus yang clear lah ya, harus perfect Pak. Oke. Kayak rilisnya harus bagus gitu. Udah ngetes ya tadi? Tadi sudah. Kalau kayak yang sebelumnya kan nyaman sudah di Spider sebenarnya, di Spider Soft. Spider Shop ya. Iya. Itu toleransi ke kita yang rilisnya jelek sih Pak. Kalau kayaknya Jet 6 nih masih harus Jet 6 berarti harus clear mulus. lagi ya. Harus mulus rilisnya. Harus rilisnya harus lebih clear lagi ya. Kayak itu berarti ya. Kayak Jet 6 yang sebelumnya. Kayak spin wing gitu enggak? Ya enggak. Spinwick masih toleransi Pak. Sebenarnya anunya Tapi lebih toleransi Jet 6S daripada yang Jet 6 biasa Spin sih. wing kan ini spin wing. Anunya sama, proses sebenarnya. dia lengkungannya sama. Baling-balingnya hampir sama. Ini beda nih Pak. Ya. Apa lengkungannya? Ya. Bahan beda, tapi lengkungan sama. Tapi kayaknya mau tak ganti semua ini. Mau pakai ini dulu buat berapa bulan lah nyoba. Oh, pakai Jet 6 Ya, S jadi ke Jogja nanti Pakai ini. pakai ini. Wih. Ya pakai ya Jet 6S. Anu Coba maksudnya lah. Skylon Skylon. pakai Jet 6S. Coba deh. Extendnya nggak dipakai? Ya masih nyoba ini Pak. Soalnya beda ya karakternya extend sama ini. Ini di harga berapa? Satu set? Aduh, kemarin cuma beli Saf aja Pak. Berapa itu?
Shaft lupa ya, Tiga lebih, shaftnya aja sih 26 kah 27? Oh, Sabto ya? Shaft Shaftnya saja 2,6 juta ya. Betul. Terus poinnya? Poin sih tungsten Oh, Bicaster. Oh, Bicaster. Kena berapa harganya? Bicaster sekarang kayaknya 2 juta Pak, 192 juta lah. Oh, tungsten Bicaster 2 juta ya, baru ya, Grace. Baru. Terus berapa grain? 120 masih utuh. Oh, ini berarti aslinya Iya. 120 grain ya? Panjang ini Skylon Paragon 650, panjang shaft 71 ya guys kemarin. Iya. Oh, panjangnya 71, Iya. spinnya Spin 650. Pakai knock beater ya? Knock beater pin Pin 2. dua. Sama itu. Tungstennya 120 masih utuh. Itu masih crawl jauh. Nggak tahu, masih harus pakai spin berapa ini. Terus yang extend kemarin sama speknya, ukurannya? Kalau extend kemarin kan GPI-nya lebih berat. Ini kan GPI-nya untuk yang 650 ini 6,1. Kalau extend tuh saya extend pakai 750 extend. Itu GPI-nya 6,4. Jadi lebih berat extend. Shaft-nya 68, kalau extend 68 cm. Untuk sisanya sih masih sama sih Pak. Oh. Kayak poinnya juga masih pakai yang 120 sama. Kalau Pak Firman apa nih? Extend. Extend. Udah lama banget. Extend pakai spin wing ya? Spin wing, extend, Pakai extend apa? Large ya? L. large. Large. Poin biasa. Berapa grain coach? Itu ekstrim 70. 70 grain? 70. Oh, ringan sekali ya? Ya karena pakai span 700. Oh, ini extend spin 700. Span 700. Panjangnya berapa? Panjangnya 66. 66 Pendek sekali. cm. Oke, ini pakai poin bawaan extend ya? Bukan. Bukan. Itu poin anu aja, poin campuran. Campuran. Oh. Terus gimana Coach hasilnya? Apa masih perlu diimprove atau sudah sesuai? Belum, ini sih belum sesuai. Belum sesuai. Banget. Terus yang rencana ke depan? Ya kemungkinan kalau ada budget lagi nanti mungkin beli Skylon juga. Kayak Zikri juga? Iya, Skylon aja nanti. Loh, kenapa enggak cari extend yang 850? Ini kan soalnya kan span-nya kan kaku sekali kan itu. Iya, makanya saya ngakalin Keberatan ya masiannya. Iya. Makanya ininya di dikasih poinnya. 80 aja masih sangat ini turun banget. Berarti ini span berapa Gus kemarin? Itu span 700. Berarti kalau tembakin masih ke bawah ya? Masih ke bawah. Padahal Sebenarnya- 42 lbs ya? 40. Nah, kan aktualnya 36. Aktualnya 36. Nah kalau di Coach Firman kan harusnya sekitar 850. Idealnya segitu ya Nah, spinnya? idealnya segitu. Dengan poin 100 itu masih nyaman. 100. Enak itu settingan yang enak di Itu situ. pas dia. Jadi walaupun mungkin ada angin atau apa tidak terlalu goyang. Kalau ini kemarin sudah terbukti di Bali dia seperti kayak ini yang ke bawah bukan yang belakang karena terlalu ringan. Jadi kayak dia ngelawan banget. Ngelawan. Karena Angin. anginnya kencang. Kencang sekali di Bali sih, mantap. Pengalaman Luar biasa ya. yang luar biasa sih di Bali, anginnya. Kayaknya. Ya, saya baru menarik ini. Pemain pro berbo sekelas Coach Arifin menawarkan Skylon. Betul. Iya. Padahal Coach Badru paralel pro. Paralel Pro. Nah, itu Ya itu mungkin jadi referensi lagi ya Pak ya. Kalau untuk paralel kan pakai yang anu ya. Innernya kan 4,4 ya, kan. 4 Ya, jadi milimeter. lebih besar ya. ini 3,2 ya? Ini 3,2. Ya kalau yang suka yang kecil ya pakai Skylon. Ya yang 32, kalau yang besar ya paralel gitu Pak. Berarti ini satu set 4 juta ya? Apa ya? Satu set. Sekitar Iya, 3 lebih. Iya 4 3,2 sih kalau kan nggak salah. karena pakai tungsten kan. Oh sama ini yang sekarang iya 4 juta. 4 Empatan. juta. Belum Venus-nya Pak. Penasnya ini karena versi terbaru 500-an lebih lah. Ya mungkin teman-teman menarik nih, Penis, Pak. bisa dicoba ya beli kayak aeronya Mas Zikri ini. Siapa tahu ada yang butuh ini juga. Jet Masih ada 6S, stoknya. masih ada stok Apa Jet 6S? Ya. Jet 6S. Bisa japri Bisa ke Mas Coach Firman atau Mas Arpan. Beli di mana Coach? Di Mas Arpan. Singapura. Oh, Singapura. Dia Oh, beli Singapura. yang ready warna apa Sar? Sekarang apa? Merah. Masih ada oranye, ungu, biru. merah, biru Merah. kayaknya. Putihnya dia belum. Berapa harganya? 5 berapa kemarin? 500-an sih. Mungkin bisa japri lebih detailnya, lupa. 500. Secara
Spider. Spider 400. 400. Oh iya 400 kan. Itu udah yang shop. Karena penasaran Pak kita pakai jetnya Mas karena Ya seperti itu, kalau nggak emangnya mau dicoba? nggak bisa kita harus coba. ngerasain. Teman-teman yang lagi niat beli Aero baru bisa dicoba Skylon. Betul. Nanti masalah spinnya berapa bisa diskusi sama Coach Riwanto Mas Zikri. Ini harga staffnya 2 juta. Harga poinnya berapa? 2 jutaan. Ya, Kalau poinnya 2 juta. 2 juta. Ya, mungkin ini sekitar 4 juta lah. Satu paket ini, satu set Iya. 12 Aero ya. Skylon Kemarin bilang istri 5 juta. 5 juta. Karena kan harus fairness sama nok Oh, juga iya. kan Pak. Gak apa-apa, itu malah bagus. Tetap sesuai kan. Sesuai. Ya alhamdulillah masih lebih ya. Soalnya daripada ada yang bilang Masih kurang kok, 5 juta kurang. Ya, kadang-kadang orang itu lihat tuh pemain yang juara kan Pak Bedru tuh pakai Parallel Pro. Pikiran apa aku beli Parallel Pro aja ya? Nah iya sih. Seperti itu sekarang kan mikir seperti itu ya. Tapi kalau dari balik lagi ke brand kan kalau namanya Eastern ya, sudah ya. Ya sudah pasti teruji kayak pasangannya Hoyt memang pasangannya Hoyt gitu. Kayaknya sudah teruji lah. kita tidak bisa berdebat apa-apa lagi kalau sudah dia merek Eastern. Iya, sudah paling. Tapi balik lagi kan sesuaikan budget ya. Budget dan kenyamanan atletnya sendiri. Nah sekarang ini trik-trik kalau kita mau beli Aero yang tepat seperti apa? Mungkin cara garis besar sih ya pakai aplikasi itu kan ada Pak ya. Oh aplikasi. Itu aplikasi itu. Ya aplikasi. Cara garis besarnya kan pakai itu dulu, terus nanti baru disesuaikan untuk tuningnya kayak setelah dipakai baru bisa menyesuaikan lagi mungkin masih keberatan atau gimana kan. Ya minimal harus tahu beratannya Iya, berapa, panjang Aktual. aktualnya berapa, baru bisa kita lihat di aplikasi Asik. atau lihat dari Asik. teman-teman. Oke. Dulu kan saya punya. Ya itu. Oke, kita mendekati akhir penghujung podcast. Ini terakhir Coach. Ini kan banyak Sri Kandi PKTR Seri ya, yang bergabung dan banyak yang mau membeli alat. Dan banyak bertanya, saya harus beli alat seperti apa sih yang sesuai buat ibu-ibu Sri Kandi PKTR Seri. Nah, menurut Pak Zikri sama Coach Firman, buat ibu-ibu di klub kita ini seperti apa rekomendasinya? Ya, seperti itu tadi saya bilang. Pertama tuh jangan melihat ke yang terlalu high seperti ini, seperti Hoyt atau Yaris karena budgetnya terlalu tinggi. Terus dengan skill kita yang baru pemula, baru belajar, setidaknya ya itu yang tadi saya bilang dengan harga di bawah 15 juta mungkin sudah dapat satu set. Satu set. Nah, dengan kekuatan yang sama, bahan yang sama. Terus kedua untuk pemula jangan pernah coba beli yang berat LBS dengan pon yang berat karena untuk belajar itu dengan LBS berat sangat sulit untuk memperbaiki teknik atau untuk belajar teknik. Jadi intinya itu pakai LBS yang rendah, jangan juga yang terlalu mahal, jangan juga terlalu murah karena nanti tetap mau upgrade gitu pelan-pelan. Berarti mungkin bertahap aja. kalau biar ndak terlalu sering upgrade atau gimana harus yang standar kayaknya yang penting CNC dulu ya guys ya. Iya, Racernya yang penting CNC bahannya minimal 661 kan ada yang 7075 kalau di kilo itu rata-rata 775 aluminiumnya jenis aluminiumnya. Mungkin bisa ya sebenarnya diskusikan ke coach dulu kalau mau beli kayak beratnya berapa. Harganya berapa? Tapi rata-rata berapa LBS Coach yang direkomendasikan? Kalau untuk Sri Kandi 32, 34. 20-an. Untuk yang awal 24. Oh, yang awal-awal. Yang pemula. 24, 28 gitu. 22, 24. Ya 28 tuh berat sih. Dua berat ya. Itu main di 20 sudah cukup 20 ya udah coach ya. cukup untuk pemula ya. Kalau yang sudah bisa karena target kita kan di 50 meter ya paling minimal tuh 28 atau 30 kan. 28 bisa main 50 meter? Bisa. Bisa Pak. Dengan anchor bawah, anchor rekor. Bisa. Mungkin idealnya di sekitar 32, 34 ya Pak. 34. Idealnya di situ. Ya, Cuman sudah pernah ada yang mentok nyoba 34 di gitu ya? 34 merasa keberatan Mas Ian. Ya itu makanya. Kan harus pelan-pelan ya Jadi harus balik pelan-pelan. lagi kan. Jangan terlalu keburu lihat teman-teman udah Ya, ya. 50 pingin juga terus
langsung mau ganti lem yang berat, itu tidak seperti itu. Nanti malah merusak diri kita sendiri juga. Ya. Jadi cepat anu sih, mungkin jadi karena nggak dapat jadi cepat bosan malah Bosen. pensiun. Ya, berarti rekomendasinya Iya betul sih. 6828. Kalau untuk pemula 22 untuk Untuk pemula. main 20. Untuk pemula 20 ya Pak ya? Enggak garingan itu. enggak. Karena 22 itu kita bisa naikkan dikit, mungkin di 24 nanti. 24. Oh, oke. Tapi yang Turun ya. Mungkin kalau ILF ya? kebanyakan Sorry, ya. ILF gitu ya. Iya, Lep. Kebanyakan ibu-ibu Sri Kandi kita yang ILF sih paling 28 sih sekarang ya Pak ya. 28, 26. Oh. Ada sebagian yang pakai di atas 30. 30. Tapi Ya. itu pun udah ngeluh. Nah, ya itu. Kalau ngeluh berarti harus sering dilatih Ya. Betul. ototnya, berarti emang harus sering ditarik busurnya ya. Itu. Jadi buat ibu-ibu Sri Kandi klub atau archer putri di luar, mungkin LBS 26 ya, 28 mungkin masih oke lah ya. Masih oke. Ya. Masih oke. Masih oke ya. Kalau main 60 meter juga masih bisa. Kalau 28 udah tinggi sih. Sama Mbak, kalau untuk ya olahraga panahan kan, apalagi kita ya buat hobi ya, seneng-seneng Pak ya, kita pekerja atau ibu-ibu kan sudah keluarga ada anak ya, untuk latihan kan menyesuaikan, mungkin bisa di rumah blind shoot. Kalau untuk panahan sebenarnya jangan lihat orang lain ya, punya progres sendiri-sendiri, punya target sendiri-sendiri, jadi harus banyak sabar dan latihan. Buat manajemen latihan sendiri. Betul. Atur diri sendiri dengan waktu, bagi waktu, Betul. keluarga, dan kerjaan. Saya rasa kalau bisa. Kalau kebanyakan panahan lupa keluarga, nggak dapat izin. Nah, sekarang aeronya nih, aeronya seperti apa nih speknya buat pemain putri yang masih Kalau baru? ibu-ibu di 900 di 1000 ya coach ya? Standarnya itu paling jauh sih di 800. Spinnya 800 ke atas. 800 itu untuk ibu-ibu yang sudah 30-an LPS. Kalau yang 20-an masih 900 ribu sih. Tapi harus dipotong lagi ya? Atau nggak dipotong? Potong. Potong masih. Sesuaikan ininya. Tapi kalau main 20 makanya masih dapat sih. Oke, berarti tadi ya buat teman-teman putri atau ibu-ibu Sri Kandi Klub PK Tertiary, kalau mau beli alat bow baru bisa memilih spek dengan lim 68, 26 atau 28 ya, lebih biasa ya. Nanti untuk aeronya bisa pakai spin 800 atau 1000. Nanti Balik lagi mungkin bisa diskusi ke coach Betul. Firman dulu. ya, nanti memang Daripada ya, salah. sebelum membeli di luar, didiskusikan dulu dengan coach Firman atau coach lain agar tidak salah beli nanti ke depannya. Betul. Oke, kita bahas apa lagi? Jadi ini udah kita bongkar semua. Jadi kalau saya buat resume yang masih penasaran mungkin, jadi ini busurnya Mas Zikri, Hoyt Arcos dengan lim Hoyt Veloz. Ini sudah pemberatnya 800 gram, menggunakan plunger beater dan RORS Shibuya. Itu dengan string 8125, play 20. Ini knocknya berapa? Berapa senti dari Ini kemarin 3 mili. di 3 atas. mili? Oh, berarti ini jarak knock pointnya 3 mili. Pakai knock beater pin 2 ya Mas Zikrinya. Kurang Kalau- lebih gitu ya, knocknya. Ya, kalau Kasriman, pinjam Kasriman. Pegang dulu. Ini tadi speknya Hoyt GMX 3 menggunakan lim Axia tipe resin, menggunakan plunger beater juga, RORS Shibuya, pemberatnya total 1,2 kg. Oke, dengan string juga sama 8125 BCY, knock Eastern tipe Lux. Knock untuk jarak knock pointnya berapa mili? 4 mili 4 mili. di atas. Saya di atas. Ya, jadi intinya teman-teman kalau sudah punya bow baru segera dikirim ke rumahnya Coach Firman atau bisa di testing atau disesuaikan lagi kelurusannya biar nanti teman-teman ketika sudah Aman. mau latihan sudah siap tinggal pakai Tuh. gitu ya. Oke,
Zik, pesan-pesan buat teman-teman di luar Zik, apa Zik? Kalau untuk apa ya pesan teman-teman ya? Ya. Kalau untuk panahan ya harus sering latihan. Sebenarnya tidak ada yang lebih jago, ya siapa yang lebih sering latihan aja. Jadi pemanah kan tidak harus saklek ya. Jadi harus bisa cari-cari sendiri, harus bisa koreksi sendiri karena kita kan tidak bisa selalu bergantung sama Coach Firman ya. Kita harus latihan sendiri, rajin lah sebenarnya. Oke, jadi intinya harus sering Betul. dilatih ya, Betul. dan dilatih mental gitu ya. Ya betul. Kalau saya sih ya itu upgrade mental ya memang harus agak berkorban ya, sering keluar kota. Yang pasti budget juga. Ya. Tapi insya Allah dapat ilmu dan upgrade mentalnya lebih cepat kalau ikut event besar. Mas Firman, untuk pesan-pesan buat teman-teman archer di luar. Kalau untuk teman-teman sih ya itu tetap latihan, terutama tuh latihan. Jangan pernah kita selalu melihat ke atas. Dalam artian kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Kalau memang orang itu mampu, kenapa dia bisa di atas? Tentu kita harus lihat prosesnya dia itu mencapai tangga itu seperti apa. Kita jangan terfokus ke skornya orang, pencapaiannya orang, tapi fokuslah kepada diri kita sendiri. Betul. Kalau saya itu aja, fokus ke diri sendiri, buat program latihan sendiri. Karena ini seasonnya kan untuk fun. Alhamdulillah kalau ada prestasi. Jadi seperti itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Jangan pernah selalu menganggap orang itu lebih tinggi atau kita rendah. Tidak. Kita semua di shooting line itu sama. Selama kita mau latihan dan banyak bertanya. Jangan kepada siapa harus satu orang. Paling enggak kemana ada event atau apa, bertanyalah sama coach-coach di sana. Karena itu untuk masukan kita, ilmu untuk kita juga. Tidak semua juga harus kita pakai. Intinya latihan, banyak belajar, banyak bertanya. Saya rasa itu aja Pak. Oke, ini mantap nih pesan dan sarannya dari atlet Mas Zikri dan Coach Firman. Ini saya juga ada hal yang bikin saya penasaran Zik. Kenapa dirimu sering latihan siang? Oh, ya kalau lagi baikin teknik sih lebih sih Pak sendiri ya. Latihan fokus sendiri ya. kan lebih fokus, bisa dapat kuantitas, lebih bisa ngerasain. Kualitasnya dapat ya. kualitas Kalau kita latihannya sudah dapat memori ototnya mungkin tinggal bisa bisa jadi latihan bareng-bareng lagi. Gimana? Kamu datang siang langsung scoring gitu atau gimana sih? Enggak pernah scoring sih Pak. Benar-benar fokus di apa yang dibaikin. seperti itu. Dan enggak bisa 1-2 hari Pak. Kalau kayak baikin gitu, kayak misal rilis gitu, ya fokus di rilis aja itu bisa 2 bulan gitu baikinnya. Jadi enggak bisa langsung ekspres. Kalau untuk scoring ya kalau pas sama teman-teman ikut aja tapi enggak fokus di skor. Tetap kita fokus di apa yang kita baikin itu sih Pak. Oke. Jadi Enggak pernah teman-teman, di skor sih. kalau yang penasaran kenapa Zikri sering latihan siang, berarti dia lagi baikin teknik satu ya. Oke Zik, ini kan Mas Kasuman juga ya. Kan teman-teman sudah banyak yang mulai latihan barebone. Dasar apa yang harus dikuatin agar formnya itu terjaga gitu kok? Mungkin pasti poin apa yang harus kita stabilkan dulu? Sebenarnya sih kalau di panahan itu ada hal sepele yang kadang kita lupakan, terutama latihan fisik. Betul. Jadi itu sepele banget. Jangankan fisik ya, kita bicara fisik, latihan fisik. Teman-teman aja kalau datang saya lihat mohon maaf kadang walau papanya nggak ada, unsur pemanasan ogah-ogahan. Akhirnya terbukti ada satu teman putri ini cedera katanya tangan nggak latihan lagi. Itu tadi karena datang ada Mbak nanti aja. Jadi seperti itu datang masang busur main paling tidak kan minimal pemanasan. Terus kalau ada waktu senggang juga apalagi kita ya di PH alhamdulillah teman-teman PKT ada gym di situ ya bisa ke situ lah untuk latih fisik karena walaupun kita punya teknik yang kuat apa semua jadi alat yang bagus kalau fisik nggak mendukung itu juga nggak bisa. Jadi panahan itu kompleks gitu loh. Semuanya harus dilaluin semua ya fisik, ya mental, ya teknik, semua lah Pak.
Jadi saran untuk teman-teman tuh jangan lupa kalau datang tuh pemanasan, warm up, baru main. Balik lagi kan panahan kan kita untuk ya Coach ya, untuk senang-senang untuk Nah, olahraga ya. Jangan sampai cedera. Cedera. Kalau Zikri apa? Yang harus dasar-dasar yang sama? Sama sih Pak. Fisik juga? Fisik. Ya, harus bisa. Ya itu dapat dari coach juga itu ya tetap harus fisik. Fisik tuh wajib harus. Dari Sama, dari coach-coach Fondasi kita kan di fisik. fondasi kita itu di fisik. Apalagi kita nembak 72 row panas-panasan atau hujan-hujanan kan butuh fisik juga. Pak. Jadi Belum aduan. selain kita selalu sering ikut event untuk membangun mental itu, Fisik. yang utama itu malah fisik. Jadi fisik yang kuat dengan teknik yang benar itu yang bisa membangun mental. Ya. Itu pelatih-pelatih Lebih senior percaya yang diri. katanya. Itu lebih percaya diri. Jadi comebacknya kalau kena itu bisa lebih cepat karena fisiknya mumpuni, fisiknya mampu untuk mengalahkan kepanikannya. Tuh. Berarti Kalau harus- untuk kalau untuk di teknik sih dari coach kemarin juga tangan kiri sih itu Oh. 80% tuh harus dikuatin Betul Coach, tangan kiri ya? Tangan tangan kiri. kiri. Oh iya, tangan kiri itu nggak boleh. Ya harus dikuatin. Harus Sisanya kuatin, sih ya yang lain rilis terus. Gimana caranya biar menguatkan lengan kiri? Apa harus sering? Latihan beban. Latihan beban mungkin Iya. dari push up, Betul. plank. Kalau Batu sering, double kalau- shoulder kalau- gini kalau ya? sering narik gitu nggak ngaruh ya? Pasti bisa. ngaruh sih, Pak. Sering nembak gitu? Betul, Cuman, bisa. Dengan kalau untuk latihan tuh kalau bisa memang fokusnya mau latih lengan kiri, misalnya kita kalau bisa banyak clean pakai yang pound agak berat aja. Oh itu. Jadi kan Betul. untuk melatih tok. Jadi kita nggak usah mikirin skornya atau apanya, cuman kadang teman-teman itu mau ngelatih teknik atau fisik atau apa hitung skor juga. Jadi tidak berkualitas tuh latihan kalau tidak ada yang mau dituju gitu loh. Hanya kita datang besok begitu lagi, datang begitu lagi. Ya. Oke, siap. Oke, ini sudah panjang lebar, udah hampir sejaman kita bahas nih dengan atlet talenta dari PKT Archery Club. Nanti kita tunggu sepak terjangnya mereka di event-event luar. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Amin ya. Terdekat event Jogja ya, Magelang ya. Ya. Oke. Ayo guys, Sumbawa Open guys. Kapan itu? Desember. Ayo Pak, ikut kah? Ya, aku selama banyak yang ikut tapi ikut aja. Ya enggak ada yang ikut Pak. Jauh. Oke lah, nanti kita kita lihat momennya ya. Semoga momennya, karena kalau pekerja itu susah Jik. Betul. Dapetin cuti itu nggak gampang ya. Jadi Nah, semoga kalau di anu sih harus H-1. Kalau ke Sumbawa harus H-1 sama H+1. Jadi ya, betul. 4 hari paling enggak. Ya. Oke, semoga teman-teman banyak yang ikut di Sumbawa. Amin. Kita jalan-jalan. Oke, kita akhiri. Sudah sore, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih. Kita ketemu Terima di kasih.